Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Rahma Damayanti dengan NIM S1S1220076. Pada kesempatan di video kali ini, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang sistem operasi yang mana ini merupakan salah satu tugas untuk ujian tengah semester di mata kuliah sistem operasi yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah yakni Bapak Natalis Ransi. Ya, apa sih itu sistem operasi? Sistem operasi adalah kumpulan perangkat lunak atau software yang mengelola sumber daya komputer, termasuk perangkat keras atau hardware seperti prosesor, sorry, memori, dan perangkat masukan, keluaran atau sering disebut input-output, serta perangkat lunak, software seperti program aplikasi dan pengguna. Sistem operasi juga bertanggung jawab untuk menyediakan antarmuka yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan komputer, dan juga mengatur tugas-tugas yang dilakukan oleh komputer seperti menjalankan program aplikasi, mengatur jaringan, dan menyimpan dan mengambil data dari disk. Berikutnya, contoh sistem operasi. Sistem operasi yang populer pada saat ini adalah Microsoft Windows, macOS, dan Linux. Microsoft Windows merupakan salah satu jenis sistem operasi yang digunakan pada komputer di seluruh dunia. Sistem operasi ini dibuat oleh Microsoft. Berikutnya, macOS. Sistem operasi macOS dikembangkan oleh Apple. Semua komputer dan desktop Apple dan Macintosh dilengkapi dengan macOS versi terbaru, yang sebelumnya dikenal sebagai sistem macOS X. Linux. Sistem operasi Linux dibuat oleh programmer asal Finlandia bernama Linus Torvalds. Linux telah populer di kalangan programmer dan server perusahaan. Berikutnya, struktur sistem operasi. Struktur sistem operasi modern merupakan suatu sistem yang besar dan kompleks, sehingga strukturnya harus dirancang dengan hati-hati dan saksama supaya dapat berfungsi seperti yang diinginkan, serta dapat dimodifikasi dengan mudah. Struktur sistem operasi merupakan komponen-komponen sistem operasi yang dihubungkan dan dibentuk dalam kernel. Sistem operasi sebagai kumpulan prosedur yang masing-masing dapat saling dipanggil jika dibutuhkan. Setiap prosedur yang ada di dalam sistem ini mempunyai interface yang sudah didefinisikan dengan baik. Dalam hal ini berupa parameter dan hasilnya, serta masing-masing prosedur bebas untuk saling memanggil jika dibutuhkan. Walaupun disebut tidak berstruktur, sebenarnya sistem monolitis tetap mempunyai struktur walaupun kecil dan mendasar. Berikutnya, struktur komponen sistem operasi ada 4, yaitu hardware menyediakan sumber daya komputasi dasar, CPU, memori, perangkat input-output. Berikutnya, operating system mengontrol dan mengordinasikan penggunaan perangkat keras di antara berbagai aplikasi dan pengguna. Selanjutnya lagi, System and Application Programs menentukan cara sumber daya sistem digunakan untuk memecahkan masalah komputasi pengguna, pengolahan kata, compiler, browser web, sistem basis data, dan video game. User, yang terakhir, yang sebagai pengguna bisa jadi manusia, mesin, ataupun komputer lainnya. Oke, kernel apa sih itu? Kernel adalah inti atau bagian terpenting dari sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengontrol akses ke sumber daya perangkat keras seperti CPU, memori, perangkat input-output, dan jaringan. Kernel juga menyediakan layanan dasar seperti manajemen memori, manajemen tugas, manajemen jaringan, dan manajemen sistem file. Kernel bekerja secara langsung dengan perangkat keras Kernel bekerja langsung dengan perangkat keras
komputer dan mengatur interaksi antar perangkat keras dan perangkat lunak seperti aplikasi yang dijalankan oleh pengguna. Dengan kata lain, kernel merupakan perantara antara aplikasi dan perangkat keras. Kernel juga berfungsi untuk mengatur dan mengontrol akses ke pengguna ke sumber daya komputer. Kernel menentukan hak akses pengguna terhadap sumber daya dan memastikan bahwa pengguna hanya dapat mengakses sumber daya sesuai dengan hak akses yang diberikan. Kernel juga dapat dianggap sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai komponen sistem operasi, seperti driver perangkat keras, sistem file, manajer tugas, dan perangkat lunak utilitas, sehingga sistem operasi dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Serta, peran pentingnya, kernel biasanya dilindungi oleh mekanisme keamanan yang ketat untuk mencegah perubahan atau manipulasi yang tidak sah. Apa sih fungsi sistem operasi? Fungsi sistem operasi yang pertama melakukan booting, mengelola sistem operasi perangkat. Berikutnya manajemen proses, melakukan sistem operasi mengalokasikan ruang untuk mengaktifkan proses komputer, menyimpan dan berbagai informasi. Loading and execution. Sistem operasi akan memulai dan menjalankan suatu program. Berikutnya, manajemen memori. Sistem operasi berfungsi mengordinasikan aplikasi dan mengalokasikan ruang untuk program atau aplikasi yang diinstal di komputer. Berikutnya, manajemen drive or disk. Sistem operasi membantu mengelola drive komputer dan membagi disk. Berikutnya, kontrol perangkat. Sistem operasi memungkinkan pengguna untuk mengizinkan atau memblokir akses ke perangkat. Berikutnya, desain user interface (UI). Memungkinkan pengguna untuk memasukkan dan menerima informasi atau disebut UI antarmuka pengguna. Keamanan data. Sistem operasi berperan melindungi data pengguna dari serangan siber. Oke, selanjutnya tugas sistem operasi. Sistem operasi memiliki tugas yang sangat penting dalam pengelolaan komputer. Beberapa tugas sistem operasi antara lain. Pertama, mengatur dan mengelola sumber daya resource komputer seperti CPU, memori, storage, jaringan, dan perangkat input-output. Menyediakan antarmuka interface antar user dan komputer, seperti antarmuka grafis UI dan antarmuka baris perintah command line interface. Menyediakan layanan dasar basic service yang diperlukan untuk menjalankan program seperti manajemen file, manajemen proses, manajemen memori, manajemen jaringan, dan manajemen keamanan. Keempat, menyediakan mekanisme untuk menjalankan program aplikasi seperti compiler, interpreter, dan linker. Kelima, menyediakan mekanisme untuk mengelola keamanan pada sistem seperti autentikasi, otorisasi, dan enkripsi. Yang keenam, menyediakan mekanisme untuk menjalankan tugas secara otomatis seperti scheduler, timer, dan interrupt. Yang ketujuh, menyediakan mekanisme untuk mengelola kerjasama antar program seperti shared memory, message passing, dan pipe. Kedelapan, menyediakan mekanisme untuk menjalankan tugas dengan sumber daya yang terbatas, resource constraint, seperti real-time scheduling dan resource allocation. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, sistem operasi harus dapat mengoptimalkan pengguna sumber daya dan mengatur prioritas penggunaan sumber daya untuk memastikan bahwa program-program dapat berjalan dengan efisien dan aman. Oleh karena itu, pembangunan dan pemeliharaan sistem operasi menjadi sangat penting dalam dunia teknologi informasi. Oke, cara kerja sistem operasi. Yang pertama, booting. Tahap pertama dalam cara kerja sistem operasi adalah booting.
Saat komputer dihidupkan, Basic Input-Output System akan melakukan self-test untuk memeriksa apakah semua perangkat keras berfungsi dengan baik. Setelah itu, BIOS akan memulai proses booting dengan memuat sistem operasi ke dalam memori. Yang kedua, membuat sistem operasi setelah proses booting selesai. Sistem operasi dimuat ke dalam memori dan kernel. Dijalankan, kernel bertanggung jawab untuk mengatur akses ke sumber daya perangkat keras dan menjalankan layanan dasar seperti manajemen memori dan manajemen tugas. Yang ketiga, menjalankan program aplikasi. Setelah sistem operasi terpasang dan siap digunakan, pengguna dapat menjalankan program aplikasi. Ketika pengguna membuka program aplikasi, sistem operasi akan mengalokasikan ruang memori dan sumber daya lainnya untuk program tersebut. Keempat, manajemen tugas. Sistem operasi juga bertanggung jawab untuk mengatur manajemen tugas yang berjalan pada komputer. Manajemen tugas memungkinkan pengguna untuk melihat proses yang sedang berjalan, menghentikan proses tertentu, dan memantau penggunaan sumber daya. Manajemen jaringan sistem operasi juga bertanggung jawab untuk mengatur manajemen jaringan yang memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan dan berbagai sumber daya dengan komputer lain di dalam jaringan. Terakhir, menyimpan data sistem operasi juga bertanggung jawab untuk menyimpan data pengguna pada media penyimpanan seperti hard disk atau SSD. Sistem operasi menggunakan sistem file untuk mengatur data dan membuatnya mudah diakses oleh pengguna. Setiap tahapan dalam kerja sistem operasi saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain. Untuk mekanisme memastikan sistem operasi dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Berikutnya, konsep proses. Proses didefinisikan sebagai program yang sedang dieksekusi. Menurut Cyberchat, proses tidak hanya sekedar suatu kode program, text section, melainkan meliputi beberapa aktivitas yang bersangkutan seperti program counter dan stack. Sebuah proses juga melibatkan stack yang berisi data sementara, parameter fungsi atau metode return address dan variabel lokal, dan data section yang menyimpan variabel-variabel global. Tannenbaum juga berpendapat bahwa proses adalah sebuah program yang dieksekusi, yang mencakup program counter, register, dan variabel di dalamnya. Keterkaitan hubungan antar proses dengan sistem operasi terlihat dari cara sistem operasi menjalankan atau mengeksekusi proses. Sistem operasi mengeksekusi proses dengan dua cara, yaitu batch system yang mengeksekusi jobs dan time shard system yang mengatur pengeksekusian program pengguna, user, atau teks. Bahkan pada sistem pengguna tunggal, single user, seperti Microsoft Windows dan macOS, seorang pengguna mampu menjalankan beberapa program pada saat yang sama, seperti spreadsheet, web browser, dan WebML. Bahkan jika pengguna hanya menggunakan satu program saja pada satu waktu, sistem operasi perlu mendukung program internalnya sendiri, seperti manajemen memori. Dengan kata lain, semua aktivitas tersebut adalah identik sehingga kita menyebutkannya sebagai proses. Sebuah proses adalah suatu program yang dalam pengeksekusiannya memiliki status yang mencerminkan keadaan dari proses tersebut dan dapat berubah-ubah setiap saat sesuai dengan kondisinya. Status tersebut mungkin menjadi satu dari 5 status. Berikut new, ready, running, waiting, atau terminate. Running
Status yang dimiliki pada saat instruksi-instruksi dari sebuah proses dieksekusi. Waiting, status yang dimiliki pada saat proses menunggu suatu sebuah event seperti proses MK. Ready, status yang dimiliki pada saat proses siap dieksekusi oleh prosesor. Terdapat dua status tambahan, yaitu saat pembentukannya dan terminasi. New, status yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat. Terminate, status yang dimiliki pada saat proses telah selesai dieksekusi. Setiap proses juga direpresentasikan oleh proses control block yang menyimpan segala informasi yang berkaitan dengan proses tersebut. Selanjutnya adalah konsep thread. Thread merupakan unit dasar dari program CPU yang terdiri dari thread ID, program counter, register set, dan stack. Sebuah thread terbagi kode section, data section, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lainnya yang dimiliki oleh proses yang sama. Thread juga sering disebut lightweight proses. Sebuah proses tradisional atau heavyweight proses mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali. Perbedaannya ialah proses dengan thread yang banyak mengerjakan lebih dari satu tugas pada satu satuan waktu. Third tingkat pengguna adalah third yang tampak oleh programmer dan tidak diketahui oleh kernel. Third tingkat pengguna secara tipikal dikelola oleh sebuah pustaka third di ruang pengguna. Third tingkat kernel didukung dan dikelola oleh kernel sistem operasi. Secara umum, third tingkat pengguna lebih cepat dalam pembuatan dan pengelolaan daripada kernel third. Thread kernel didukung langsung oleh sistem operasi. Pembuatan, penjadwalan, dan manajemen thread dilakukan oleh kernel pada kernel space. Ada 3 perbedaan tipe dari model yang berhubungan dengan pengguna dan kernel thread. Model May-Tuan memetakan beberapa pengguna level thread hanya ke satu buah kernel thread. Yang kedua, model one-to-one memetakan setiap thread pengguna ke dalam satu kernel thread terakhir. Yang ketiga, model many-to-many mengizinkan pengembang untuk membuat thread pengguna sebanyak mungkin. Konkurensi tidak dapat tercapai karena hanya satu thread yang dapat dijadwalkan oleh kernel dalam satu waktu. Baik, itulah tadi penjelasan singkat saya. Mohon maaf bila sekiranya ada kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.